Bagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya, peternak bebek Nusantara. Nah, untuk calon peternak, kebetulan nih saya ada kisi-kisi untuk menghitung biaya pakan bebek petelur. Nah, saya akan menghitung biaya pakan bebek petelur per hari. Ya, saya ambil contoh per 100 ekor bebek terlebih dahulu untuk memudahkan cara penghitungan. Oke, sebelum kita memahami lebih lanjut cara menghitung biaya pakan bebek petelur, kita akan memahami terlebih dahulu standar atau dasar-dasar kebutuhan bebek setiap harinya. Bagian 2. Nah, sahabat ternak, untuk kebutuhan pakan bebek setiap harinya konsentrat sebesar 35%. Jadi, bebek membutuhkan konsentrat sebesar 35% setiap hari di dalam satu campuran pakan. Sedangkan 65%-nya itu kebutuhan pakan lainnya seperti bekatul, dedak, nasi aking, jagung, dan lain-lain sesuai ketersediaan yang ada di lingkungan Anda. Misalnya di lingkungan Anda lebih banyak petani padi, ya kemungkinan besar kan banyak dedak atau bekatul yang ada di sana. Jadi sesuaikan dengan mudahnya Anda mencari pakan di lingkungan Anda. Karena kalau misalnya ketersediaan pakan itu sulit, kemungkinan Anda harus mencari di luar daerah Anda. Di luar daerah Anda, sedangkan harga itu Anda harus mengikuti dengan ketersediaan pakan yang sulit. Otomatis harganya juga naik seperti itu. Nah, kebutuhan protein dari bebek petelur itu minimal 70-20% per hari. Nah, saya nanti akan menjelaskan juga bagaimana cara menghitung protein yang dibutuhkan bebek setiap hari. Dari antara campuran konsentrat, bekatul, dan lain-lainnya, kita bisa menghitung besaran protein, bisa menghitung sendiri. Seperti apa caranya nanti akan saya jelaskan lagi di lain waktu. Nah, selanjutnya kebutuhan ransum pakan bebek petelur setiap harinya itu adalah 13-15 gram atau 0,16 on. Misalnya kita menghitung kebutuhan bebek per 100 ekor. Nah, misalnya per 100 ekor itu kebutuhan bebeknya adalah 13-16 kilo per hari. Untuk pakan jadi pabrikan, kandungan nutrisi itu sudah sesuai dengan standarnya. Kandungan nutrisinya itu sudah sesuai dengan SOP yang sudah ada di pakan pabrikan. Biasanya di karungnya atau di dalam saknya itu sudah dicantumkan besaran protein, kandungan zat-zat lainnya, nutrisinya seperti apa itu sudah dijelaskan. Bagian 3. Ya, baik sahabat ternak, saya akan menghitung biaya pakan dalam 100 ekor bebek dalam campuran pakan antara dedak, konsentrat, dan nasi aking. Saya ambil contoh dedak, konsentrat, dan nasi aking karena di sini sebenarnya lebih mudah dijumpai atau mudah dicari antara dedak dan nasi akingnya. Kalau misalnya, oh kak, di sini tidak ada nasi aking kak, gimana tuh? Nah, kita nggak apa-apa antara konsentrat dan dedak saja, atau konsentrat, bekatul, atau dedak dan jagung juga tidak masalah. Terserah teman-teman. Nanti kita juga akan bisa menghitung besaran protein yang dibutuhkan dari beberapa pakan tersebut. Yang penting protein dari satuan pakan itu kita tahu caranya, tahu ininya, besarnya berapa dari proteinnya. Kita akan menghitung dari dalam ransum pakan, nanti juga kita bisa sebenarnya. Nah, kita akan ambil contoh konsentrat. Harga di sini ya, di daerah saya 520.000 per sak. Sedangkan dedak harganya 2.500 per kilogram. Nasi aking di sini 3.500 per kilogram. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan kebutuhan bebek itu 35% per hari kebutuhan konsentratnya dan 65% kebutuhan pakan lainnya. Saya ambil contoh campuran pakan 1:4. 1 konsentrat, 1 kg konsentrat
2 kg dedak dan 2 kg nasi aking. Totalnya adalah 5 kg. Nah, dari 5 kg itu kita akan mencari besaran biaya yang dibutuhkan dalam campuran. Nah, ketemu biayanya sebesar 4.480 per kilogram dari campuran antara konsentrat 1 kg konsentrat, 2 kg dedak dan 2 kg nasi aking. Dan besaran proteinnya sebesar 18-19% per kilogram. Nanti saya akan juga menjelaskan cara menghitung besaran proteinnya. Oke, mungkin di lain waktu atau video selanjutnya. Nah, jika kebutuhan pakan dalam 100 ekor bebek itu 16 kg, seperti saya contohkan tadi, 16 gram per ekor, otomatis per 100-nya 16 kg. Total biaya pakan 16 kg dikalikan 4.480. Kak, ketemu dari mana ini 4.480? Dari biaya campuran pakan 1:4 tadi. Jadi totalnya sebesar 71.680 per harinya. Jadi kebutuhan bebek dalam 100 ekor dalam campuran ini ya, kebutuhannya sebesar 71.680 per hari. Saya perjelas lagi ya, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menghitung biaya pakan dalam 100 ekor bebek pakan jadi pabrikan atau pakan pabrikan per 100 ekor bebek. Pakan pabrikan ini sudah sangat cenderung mudah. Karena apa? Pakan pabrikan ini sudah sesuai dengan standarnya. Di dalam kandungan nutrisinya, kebutuhan proteinnya itu sudah dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan bebek setiap harinya. Nah, dan cara menghitungnya ya sangat mudah, karena pakan pabrikan hanya diberikan langsung pakan yang sudah kita beli, baik kering ataupun basah, terserah teman-teman. Jadi harga pakan pabrikan misalnya 400.000 per kilo per 50 kg di daerah saya ya. Jadi harga pabrikan bisa jadi 8.000 per kilogram. Per kilonya itu 8.000. Nah, jika kebutuhan per 100 ekor bebek 15 kg, kenapa saya ambil 15 kg? Kenapa kok tidak 16 atau 17? Karena bebek itu cenderung lebih sedikit porsi pakannya. Kalau misalnya menggunakan pakan pabrikan bisa jadi 14 kg, tapi saya ambil jauhnya aja dulu 15 kg. Ya, kalau misalnya 15 kg sebesar kebutuhan bebek itu 120.000 per 100 ekor bebek setiap harinya. Jadi kesimpulannya dalam pakan pabrikan 15 kg kebutuhan biaya pakannya sebesar 120.000 per 100 ekor bebek setiap hari. Bagian 5. Nah, tadi saya kan sudah menjelaskan tuh cara menghitung biaya pakan, baik pakan campuran atau pakan pabrikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menghitung hasil dari antara pakan pabrikan atau pakan campuran. Rumusnya sangat mudah sekali, yaitu harga produksi dikurangi biaya pakan sama dengan untung atau rugi. Nah, untung atau ruginya ini terserah dari perawatan dan harga jual teman-teman sesuai dengan daerahnya. Nah, misalnya bebek hibrida normalnya menghasilkan telur 70-85% per hari. Jika dalam 100 ekor bebek dari 70 sampai 85% per hari, yaitu 70-85 butir telur per hari kan. Nah, jika harga telur itu 2.000 per butir, Anda akan bisa menghitung berapa keuntungan per hari yang bisa Anda raup setiap kali atau setiap hari dalam beternak bebek. Nah, misalnya 2.000 itu jika 70 butir dari 100 ekor bebek
Anda bertelur dikalikan 2000, yaitu 140.000 per hari. Nah, itu relatif untuk telur bebek. Kadang ada yang 60 butir, ada yang 50 butir. Nah, selagi tidak melebihi biaya pakan dalam baik pakan campuran atau pakan jadi yang sudah kita hitung tadi, itu masih masuk pada kategori untung. Tapi kalau sudah di bawahnya biaya pakan, itu sudah masuk kategori rugi. Nah, cara menghitungnya ya seperti itu. Harga produksi dikurangi biaya pakan sama dengan untung atau rugi. Misalnya biaya pakan campuran 171.000 setiap harinya. Terus harga dari 2.000 itu ketemu 70 telur per hari. Nah, otomatis Anda menghasilkan keuntungan 140.000 per hari. Nah, tinggal dikurangi saja 140.000 dikurangi biaya pakan sama dengan berapa, itu keuntungan bersih yang Anda miliki. Nah, lain lagi kalau misalnya campuran pakan jadi pakan pabrikan misalnya dari 140, saya menghitung 70 butir ya. Dari 140 dikurangi 120, yaitu ya sisanya adalah keuntungan yang Anda dapatkan. Tetapi untuk pakan jadi pakan pabrikan biasanya sulit untuk ketemu produksi 70%. Paling tidak targetnya adalah 85-95%. Kalau di bawah target itu, kemungkinan besar kebanyakan pakan jadi itu menggunakan pakan jadi atau pakan pabrikan itu rugi. Kenapa? Karena biaya pakan pabrikan cenderung mahal per kilonya, jadi harus dimaksimalkan. Tapi kenapa ada juga peternak yang menggunakan pakan pabrikan? Ya karena pakan pabrikan itu lebih mudah didapatkan, dan selain mudah, cara pemberian pakannya juga gampang, tidak sesulit pakan campuran seperti itu. Semoga sahabat ternak juga mendapatkan penjelasan yang ringkas, juga ada semangat untuk peternak. Terima kasih.